warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dan semua yang menyaksikan video ini, perkenalkan saya Zuhdi Rahmatullah. Saya sebagai guru fikih di MI Darul Hikmah Taman Sari Bondowoso, sekaligus mahasiswa PPG dan JAB di Kemenag RI di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan NIM 24406061191. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 4 dengan materi khitan. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Sudah sarapan semua? Sudah. Sudah mandi semua? Sudah. Bab yang kita pelajari hari ini, kita membaca doa. Ya. Ketua kelas mohon maju saran untuk memimpin doa. Mengulas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi ilma warzuqni rahmat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih sudah berdoa. Masih semangat semua? Masih. Untuk pelajaran absen yang masuk sama yang tidak masuk berapa orang? Masuk semua? Ya. Sipa masuk? Ya. Ajukan tangan, mana Sipa? Oh iya, terima kasih. Mbak Aila mana? Oh iya, masuk. Mas Sahran? Masuk. Mas Husen, mana Mas Husen? Oh, masuk. Ya. Terima kasih. Untuk memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu apa? Pancasila. Hafal semua? Ayo mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih sudah menyanyikan lagu Pancasila. Setelah ini langsung kita belajar mengenal bab khitan. Ada yang tahu khitan itu apa? Ya? Ada yang tahu khitan itu apa? Acungkan tangan, siapa yang tahu? Ya, Mbak Sipa. Sunat atau memotong. Kenapa harus disunat, Mbak Ella? Supaya Mas Sahran, apa hukumnya khitan bagi laki-laki? wajib. Wajib. Terima kasih. Untuk Mbak ini siapa namanya? Mbak Atika. Sunnah bagi atau khitan bagi perempuan hukumnya apa, Mbak? Kenapa harus dikhitan juga perempuan?
Ada yang tahu? Hah? Tidak. Di dalam syariat itu bagi laki-laki itu harus dihitan. Agar kenapa? Supaya bersih ya. Supaya tidak mudah apa? Sakit oleh kotoran yang menempel pada ujung. Sebagaimana pernah disyariatkan pada Nabi Allah Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim umur berapa tahun? 80 tahun. Kocek sampai sepuhnya gimana? Kenapa? Ada yang tahu? Nabi Allah Ibrahim disunat ketika umur berapa tahun? 80 tahun. Memakai apa waktu itu? Kapak ya. Sakit atau enggak? Sakit. Kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Nabi siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Ketika itu umur berapa tahun Nabi Ismail? 13 tahun. Ya. Ada juga yang meriwayatkan seperti cucu Rasulullah itu Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Ada yang namanya Husain? Siapa? Mana? Ajukan tangan. Husain ya. Disunat umur berapa? Di kita cucu Nabi Sayyidina Husain umur 7 hari. Masih kecil apa enggak? Masih kecil. Kalau Mas Husain itu umur berapa di kita? TK. Sakit apa enggak? Enggak. Kalau dulu alat kitanya bisa pakai pisau. Kalau sekarang ada yang pakai laser. Tidak terasa langsung putusnya. Tidak terasa ya. Enak ya. Gimana sudah dihitan? Alhamdulillah. Apa manfaatnya dihitan? Supaya bersih dari apa? Dari kotoran apa? Air seni, air kencing yang menempel pada kulit ya. Itu supaya terhindar dari penyakit kelamin. Banyak manfaatnya kalau dihitan. Nah, sekarang kita membahas tentang pengertian hitan. Hitan itu menurut bahasa adalah memotong apa? Memotong ujung kulit. Nah, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah syariat itu hitan adalah memotong ujung kulit kemaluan laki-laki supaya bersih dari sisa-sisa air seni. Itu ya, supaya beribadah itu tambah apa? Supaya ibadahnya tambah sempurna, agar terhindar dari najis air seni. Nah, selanjutnya tentang hikmah. Ya. Sudah dipelajari di rumah tentang hikmahnya? Hikmah hitan apa? Untuk menaati syariat Islam. Yang pertama, yang kedua apa? Ada yang tahu?
Yang kedua, memudahkan seseorang untuk menghilangkan najis yang menempel pada ujung kemaluan atau yang disebut dengan gulfa. Tuh, istilahnya begitu ya. Tuh, harus tahu kita sebagai umat muslim, baik laki-laki atau perempuan, agar menjaga kebersihan badan, juga menjaga kebersihan milik kita sendiri ya, supaya terhindar dari penyakit kulit atau penyakit kelamin. Lanjut pada manfaat khitan. Adapun manfaat khitan ada beberapa, diantaranya satu apa? Menghilangkan najis. Menghilangkan najis. Yang kedua, Memudahkan seseorang menghilangkan najis di badan. nah itu menghilangkan najis yang menempel di badan. Terus yang ketiga apa? Ada yang tahu? Kesehatan badan. Menjaga kesehatan badan. Karena apa? Menjaga kesehatan itu termasuk apa? An-nadzafatu minal iman. Menjaga kebersihan itu sebagian daripada iman. Ya. Manfaatnya tadi sudah, hikmahnya sudah, pengertian khitan sudah. Ada yang mau bertanya? Monggo, Mbak Siva. Kenapa laki-laki harus dikhitan? Langsung dijawab ya. Nah, supaya apa? Paham. Laki-laki dikhitan supaya satu, menaati perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, laki-laki itu dikhitan untuk menghindari apa? Menghindari penyakit kelamin, untuk menjaga kebersihan dari kotoran-kotoran yang menempel atau kotoran-kotoran yang ada yang masih tersisa di ujung kulit kemaluan. Sudah paham apa enggak? Terus pertanyaan yang kedua. Siapa? Ajukan tangan. Ayo. Apa? Khitan itu apa? Tadi mbaknya tanya yang laki-laki dikhitan. Khitan itu adalah memotong ujung kulit kemaluan. Itu khitan. Mbak Atika. Apa hukum khitan bagi perempuan? Nah, tadi ada yang tanya apa hukum khitan bagi, sudah belum? Belum. Sekarang yang perempuan dulu. Khitan bagi perempuan itu suatu kemuliaan, mulia, dimuliakan. Tuh. Hukumnya itu bagi perempuan sunnah. Ya. Penjelasan dari tadi sudah paham belum? Paham. Kalau sudah paham, Pak Guru akan memberikan tugas buat kalian menjadi 3 kelompok. Nah, coba berhitung dulu dari sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, ya, 3. 1, 2, 3. Ya. Yang satu angkat tangan. Mana yang satu? Yang satu angkat tangan. Ingat-ingat. Ya, ayo dibuat kelompok ini. Dibuat kelompok yang satu. Yang satu buat kelompok duduknya. Ayo. Pindah ya. Satu. Yang satu. Nah, yang satu angkat tangan. Yang satu. Ya, yuk. Ngumpul yang satu. Yang satu ngumpul.
Kumpul yang satu, kumpul sini. Yang dua mana? Yang dua? Dua tadi? Dua, acung tangan. Yang dua tadi acungkan tangan. Mas? Sarah? Tiga. Yang tiga ngumpul sama tiga. Mana tiga? Udah semuanya? Sudah selesai? Kerjakan? Nah, sekarang Pak Guru minta untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja dari tugas yang telah saya berikan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang telah diberikan oleh Bapak Guru tentang bidang hidup. Ya. 1. Apa pengertian kita menguatkan kemampuan? Ya, lanjut. 2. Bagaimana hukum kita bagi laki-laki dan perempuan? Bagi laki-laki wajib dan bagi perempuan adalah sunnah. Ya, terus. 3. Sebutkan 3 hikmah kita menghilangkan najis, terjaga kesehatan badan, mengamalkan
Muhammad S.A.W. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali ke tempat. Kelompok 1 sudah, tepuk tangan dulu yuk. Selanjutnya untuk kelompok 2 diwakilkan oleh siapa? Untuk maju ke depan. Untuk A. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang telah diberikan oleh Bapak Guru tentang hitan. 1. Apa pengertian hitan? Hitan adalah memotong kemaluan laki-laki. 2. Bagaimana hukum hitan bagi laki-laki dan perempuan? Bagi laki-laki wajib dan bagi perempuan sunnah. 3. Sebutkan minimal 3 hikmah hitan: menghilangkan najis, terjaganya kesehatan badan, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan selanjutnya untuk kelompok 3 akan diwakilkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang telah diberikan oleh Bapak Guru tentang hitan. Apa pengertian hitan? Memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki. 2. Bagaimana hukum hitan bagi laki-laki dan perempuan? Hukum hitan bagi laki-laki adalah wajib, sedangkan perempuan adalah sunnah. Sebutkan minimal 3 hikmah hitan. Hikmah dari hitan yang 1. Menjaga kebersihan, 2. Menjaga kesehatan, 3. Menjaga ketaatan kepada syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah mengerjakan tugas kelompok masing-masing dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, dan sudah dipresentasikan di depan tadi. Ya, kesimpulannya dari tugas kalian, hitan itu adalah memotong ujung kemaluan laki-laki sebagai bentuk ketaatan kita kepada syariat Islam. Terus hukum tentang hitan itu bagi laki-laki adalah wajib, sedangkan bagi perempuan adalah sunnah. Itu. Selanjutnya tentang hikmah, ya. Hikmah hitan, ada beberapa hikmah kenapa harus dihitan, ya, agar terhindar dari penyakit dan menjaga kebersihan badan dari kotoran-kotoran yang menempel pada sisa-sisa air seni. Kita sudah mempelajari tentang bab hitan. Semoga dari penjelasan Pak Guru itu bermanfaat untuk kalian nanti di masyarakat, bisa dipahami dan bisa dimengerti. Ya. Sebelum pulang dari sekolah, kita berdoa dulu. Nah, siapa yang memimpin? Ketua kelas.
Mas Sahran, monggo. Ia berdoa, tangan di depan dada, Dan tunduk tundukkan kepala, kepala sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin